Berarti gitu. kamu mah prinsip jalanin aja dulu tuh berlaku untuk hubungan yang masih pacaran. Yap. Kalau aku mah total semua sih. Jalanin aja dulu semuanya. Karena apa? Itu melatih kita improvisasi tahu. Melatih kita untuk survive gitu, cara bertahan Survive hidup, skill gitu. survive skill. Oke. Itu bentuk latihan yang maksudnya yang bermanfaat di kehidupan kita gitu. Kayak misalkan kita tersesat di dalam hutan gitu. Ya jalanin aja dulu gitu. Kayak misalkan ada kelabang makan gitu, jalanin aja dulu. Kalau keracunan ya itu sebab dari jalanin gitu. Ya ini kita harus resikonya harus. Action. Halo semuanya, kembali Kalian lagi pasti di salvo PTD. kan? Benar. Kita biru-biru. Ini merchandise. Enggak, belum. Oh, belum ya? Belum. Belum. Ini kita memperingati Hari Langit Sedunia. Yap, betul sekali. Kenapa Betul, jadi betul, kita betul. warna biru? Biru. Hari Langit itu tanggal berapa? Tanggal ini aja pokoknya 16 patokannya ini. 16 Desember. Patokannya ini aja pas upload. Nah, itu hari tanggal berapa ya? Langit Ya, Sedunia. pokoknya pas kita upload itu adalah Hari Langit Sedunia. Betul, karena kita Selamat harus Hari jaga Langit langit ya guys. Selamat Salam Hari Langit. Cakrawala. Cakrawala. Nah, gitu. Harus ditandai lah Hari Ya, Langit gitu. benar-benar. Ada Hari Langit. Nanti Hari Bumi lah. Kalau kita warna hijau itu Hari Bumi ya. Ya. Benar. Nanti Hari Langitnya bareng sama ulang tahun PTD aja. Bener, PTD lahir di Hari Langit itu. Ya. Sama. Oke, kenapa kita biru-biru? Karena konsep podcast kita sekarang untuk episode ini berbeda. Itu dari pertanyaan dari tim ya. Ya. Iya betul. Kalian nggak tahu kan? Makanya apa biru korelasinya? kan? Ya, make sense kan? Karena biru Itu. tuh dia Kelabu biru nggak ada kelabu ya? pertanyaan-pertanyaan gitu Bener, di balik penuh biru. pertanyaan Penuh dari warna biru. Iya. Bener. Kan biru B ada B. Bertanya. Biru bertanya yuk. Yuk. Wah. Benar. Biru bertanya yuk. Bertanya ya yuk. Oke, berarti kita Oke. program ini adalah biru bertanya yuk. Oke, silakan. Nih, mau yang pertama, nggak suka janji tapi langsung buktiin. Apa? Red flag atau green Red flag? flag atau green flag? Green flag. Red flag. Kenapa green flag? Gak suka janji tapi buktiin. Ah. Ya ngapain janji, udah kayak ini aja calon Loh. capres. Ya enggak lah. Kan mending bukti, ek aja gitu, ek. Jadi pengen langsung pembuktian gitu. Iya, daripada kayak nanti aku jajanin kamu ini ya. Daripada gitu mending ayo kita belanja yuk. Mending Nah. gitu daripada janji-janji. Menurut aku itu red flag. Karena janji itu penting loh. Janji bukan sembarang janji. Anjir. Oke. Karena janji itu adalah clue. Clue untuk maksudnya wah ini sayang nih gitu. Kalau pacar kamu masih menebar janji itu artinya pacar kamu masih sayang pada kamu. Kalau udah tiba-tiba ada nih buat kamu, apaan gimana kalau misalkan hadiah itu nggak sesuai dengan apa yang kamu mau? Tapi nggak gitu. apa-apa. Tapi kita menghargai inisiatifnya. Nggak bisa. Janji dulu, harusnya janji dulu. Gak abdol gitu tiba-tiba kasih hadiah tanpa janji udah gitu. sih kan pilihan aku. Ya iya maksudnya aku menilai itu tuh red flag Ya gitu. udah aku mah green flag. Tapi balik lagi sih, menurut aku kalaupun dia janji ya udah nggak masalah. Tapi kita lihat lagi karena menurut aku bakal terukur ya seseorang tuh lewat perkataannya. Kalau misalkan itu dibarengi dengan perbuatan, oke, berarti itu green flag. Tapi kalau sekiranya janji-janji terus buktinya nggak ada, ya itu red flag parah. Nah tapi menurut aku ketika orang misalkan tiba-tiba ngebuktiin itu tuh sebagai laki-laki ya kayak tidak sesuai dengan fitrah laki-laki. Emang ada Menurut gitu aku, iya, harus bener. janji dulu gitu. Iya karena apa? Laki-laki apa coba? Yang dipegang apa? Omongannya. Berarti janji dulu, apa-apa teh janji dulu. Jangan dulu langsung perbuatan. Karena untuk menjadikan kamu yang laki-laki seutuhnya Harus ada ngomong dulu, omongan. harus ada Oke. ngomong dulu gitu. Oke, make sense sih. Oke, Iyalah. oke. Gak ada kalau misalkan laki-laki yang tiba-tiba nih buat kamu fix kita harus curiga bahwa dia B.
Gitu aja. Geblek. Be- Geblek langsung. Bener. Kamu parah. Bener. Penggiringan. Menurut aku mah bener. Kamu pernah nggak dijanjiin tapi nggak ditepatin? Ada, pernah. Nah itu laki-laki fitrahnya, tapi laki-laki yang gagal gitu. Jadi gini, kalau diibaratkan ya, kita tebar janji aja dulu 1000 gitu. 1000 janji kita tebar. Yang dilaksanain, yang dilakuin 2 janji itu tetap gitu, kita ngerasa bahwa wah, kita Gua harus laki-laki apresiasi gitu. nih laki-laki ini nempatin 2 janji meskipun Ada 1000. 998 nya nggak ditepatin, nggak apa-apa karena itu fitrahnya laki-laki gitu. Yang penting janji aja dulu gitu. Embung. Ya. Enggak sih, aku tetep sih. Kita next aja kali ya. Next, oke boleh. Oke, next ya. Kalau ngomong jalanin aja dulu, itu green flag atau red flag? Green flag. Jalanin aja dulu. Aku juga green flag sih, ya. Green flag. Karena emang iya jalanin aja Tergantung dulu ya. lah gitu. Beda pendapat juga bisa jadi ya. Walaupun Sama-sama green flag tapi belum beda, tentu ya. belum tentu sama kita. Argumen kamu dulu ah. Argumen kamu dulu apa kamu deh? pasti kamu dulu ya. Aku Oke, pengen denger. kenapa kamu. aku green flag? Iya. Jalanin aja dulu ya. Bukan dalam artian ini dia tidak serius, tapi so must go on lah guys gitu untuk menyikapi hidup gitu. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan konteksnya pacaran ya, ayo kita jalanin dulu, ya jalanin aja dulu gitu. Misalkan di tengah-tengah ada case apa-apa, baru kita putuskan di situ gitu. Contoh kayak ini, mau nikah, ya kita nggak perlu nabung-nabung segala macem, jalanin aja gitu. Ah, kan? Mulai kan? Mulai kan? Mulai dong. melenceng kan? Iya dong, harus total dengan prinsip jalanin aja dulunya gitu. Kalau mau nikah nggak usah kayak kita nabung ratus juta, nabung berapa juta. Udah istilahnya nabung. Cuma seadanya aja gitu. Apa yang terjadi ketika hari H ya itu apa adanya. Sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz gitu. Lauhul Mahfuz. Jalanin aja dulunya nggak sekonsisten itu gitu. Nggak sekonsisten ketika udah memang udah ada di tahap serius juga. Kalau aku mah mikirnya jalanin aja dulu ketika ya masa pacarannya kayak ya udah gitu. Kayak ya udah kita jalanin aja dulu asalkan berprogres bareng, berproses bareng. Kayaknya nggak lagi penting gitu kayak status karena ada juga orang yang ngasih kepastian di awal kita tunangan. Tapi soalnya ada loh case yang di aku. Apa? Mereka tunangan cepet terus tiba-tiba balikin cincin cuy, balikin undangan semua. Oh gak sempet nikah. Iya anjir, jadi kayak menurut Berarti aku itu teh dia tunangan dengan maksud buat udahlah nyirian doang gitu. nyirian teh apa? Ya nendain doang gitu bahwa kita teh mau Nikat serius gitu. Iya, Nikat tuh. nggak tahu, aku nggak tahu motifnya ya. Tapi maksudnya justru kalau aku lebih ke ya udah nggak jadi masalah dan maksudnya Apa dia kenapa bisa jadi gagal balikin? aku nggak tahu. Kasusnya. Ya aku cuma tahu bahwa udah tunangan terus nggak tiba-tiba jadi, balik. Iya. Gitu. Berarti kan ada problem tuh di Iya, dan aku tengah-tengah. nggak tahu. Tapi maksudnya menurutku Itu bentuk jalanin aja dulu, nggak apa-apa, is oke menurut aku. enggak, justru kan itu udah ada di tahap yang serius menurutku. Udah ada status gitu bahwa tunangan. Beda kalau yang jalanin aja dulu pacaran masih tapi nggak ada status pacar, tapi kita jalanin berproses dan berprogres bareng sampai akhirnya oke, kita siap untuk ada di tahap serius Berarti gitu. kamu mah prinsip jalanin aja dulu tuh berlaku untuk hubungan yang masih pacaran. Yap. Kalau aku mah total semua sih. Jalanin aja dulu semuanya. Karena apa? Itu melatih kita improvisasi tahu. Melatih kita untuk survive gitu, cara bertahan Survive hidup, skill gitu. survive skill. Oke. Itu bentuk latihan yang maksudnya yang bermanfaat di kehidupan kita gitu. Kayak misalkan kita tersesat di dalam hutan gitu. Ya jalanin aja dulu gitu. Kayak misalkan ada kelabang makan Iya. gitu, jalanin aja dulu. Kalau keracunan ya itu sebab dari jalanin gitu. Ya ini kita harus resikonya harus Tapi kita kadang ini. orang yang memang punya bukan prinsip sih, tapi kayak mindsetnya tuh ya udah kita jalanin aja dulu. Dia tuh kayak lebih legowo gitu kalau aku ngelihatnya, kayak Lebih let it- ikhlas gitu iya, ya? lebih ikhlas, kayak let it flow aja gitu. Bener. Nggak, karena menurut aku nggak ada berharap apa ya, nggak mau berharap ke manusia sih anjir. Jadi kayak ya udah gitu. Karena yang bikin sakit hati di hidup ini adalah ketika
ketika ekspektasi kita nggak sesuai iya, ya kan. patah gitu. Karena itu kita tuh menaruh ekspektasi terlalu tinggi. Jadi ketika itu tidak sesuai itu dia kecewanya juga dalam banget Iya. gitu. Beda dengan orang yang jalanin aja dulu gitu. Iya. Kayak misalkan Dan itu tuh ada "Ah, ini masa mah dimana gini we, kayak terus gitu. tapi bukan berarti dia nggak gitu sih. Lagi-lagi ketika udah mau mulai sinkron ada aja gitu. Gimana ya ini? Nggak bisa gitu ya. Tetap itu aku bilang berproses dan berprogres dan itu tuh masa untuk mentolerir gitu. Akhirnya mentoleransi masuk nggak nih gitu sama nih orang atau ya bisa nggak buat dilanjut gitu. Karena jangan sampai udah di awal kayak udah kita tunangan baru tiba-tiba bermunculan segala macam atau enggak yang langsung nikah langsung bermunculan gitu baru itu sih Gak apa-apa sih menurut aku nah masih. itu kamu tetap kan jalanin aja. Tetap kayak misalkan gini, kita baru kenal sama cewek baru nih, baru 1 bulan misalkan di Facebook gitu ya. Oke. Set langsung nikah nih, bulan keduanya nikah kita. Di bulan kedua ternyata si cowok ini misalkan masih punya hubungan, masih punya 3 istri di Kalimantan gitu ya. Telan aja menurut aku, kayak ikhlas aja gitu. Karena konsekuensi dari memilih jalanin aja dulu itu gitu. Jadi intinya apa? Sabar menurut aku mah gitu. Itu sih. aja. Enggak ya, enggak. Jalanin enggak, aja bukan dulu dia. tuh harus total gitu prinsipnya, jangan Enggak ya. setengah-setengah. Aku enggak sama dengan prinsip dia, oke. Nah, itu Next. mental sih. Oke, kita next. Selanjutnya, kalau orang yang nggak cemburuan sama sekali, itu green flag or red flag. Orang yang nggak cemburuan sama sekali menurut aku red flag. Green flag. Kenapa? Ya kalau di usia sekarang ya. So kenapa? Kenapa orang yang nggak cemburuan sama sekali green flag? Ya titik kedewasaan aja sih. Menurut Kalau aku justru kecemburuan. tapi bisa sih cemburu, tapi maksudnya yang normal-normal aja gitu. Ya yang normal teh batasnya apa? Ya ketika dia tuh masih bisa untuk nanya, belum sampai ke tahap cemburu gitu. Paham gak sih? Oh, di make sure dulu. Iya gitu. Kayak kan kalau udah cemburu mah udah kayak ada perasaan yang udah nggak jelas gitu tiba-tiba kenapa. Kalau menurut aku tuh lebih ke kayak make sure dulu ini siapa misalkan atau enggak nanya. Kenapa bisa begini gitu. Kalau menurut Belum aku sampai ke tahap cemburunya gitu. Kecemburuan itu adalah bentuk cinta yang paling besar. Gini, melihat hubungan orang yang toksik kata orang tuh, wah ini cemburuan banget, toksik. Men, itu tuh bentuk cinta yang paling besar menurutku gitu. Bahkan seharusnya kamu video call 24 jam gitu. Melenceng lagi nih. Itu bentuk kasih sayang gitu. Bukan berarti kita nggak percaya satu sama lain, bukan. Karena apa sih, kepercayaan tuh kan abstrak ya, nggak bisa dilihat, nggak ada objeknya. Ya itu untuk membuktikan bahwa kita saling sayang, saling cinta tuh dengan cemburuan yang berlebih nggak apa-apa gitu, dikekang itu bagus tuh. Menurut aku itu cinta yang paling dewasa. Penting, kecemburuan tuh penting. Kalau bisa cemburu setiap hari. Cemburu setiap hari, serius. Kayak misalkan aku misalkan cowoknya tidur terus misalkan di rumah hanya berdua sama orang tuanya sama mamahnya, pacarnya cemburu. Oke, nggak apa-apa cemburu. Misalkan yang ini mah mama aku, tetap aku cemburu misalkan. Oh ya udah, makasih sayang sudah cemburu gitu. Next, jalanin lagi hidup. Kok ini aneh banget sih? Sama ojol nggak apa-apa sih kalau sama Sama ojol, kalau sama ojol mah harus banting-banting segala macam. Cemburunya harus banting karena itu tahu orang lain gitu. Jadi semua harus dicemburuin menurut aku. Kenapa anjir? Bentuk cinta yang paling besar. Karena cinta itu abstrak. Apa sih cinta gitu? Iya gitu, orang ngomong aku cinta padamu, iya. Tapi apa buktinya? Ya itu cemburu yang bisa membuktikan. Kenapa kamu nggak mau dicemburuin?
Enggak, aku nggak bilang nggak mau dicemburuin. Maksudnya kenapa green flag gitu, bahwa kamu nggak, jangan cemburu lah gitu. Kenapa? Enggak, aku pernah melewati fase cemburu-cemburuan, tapi kayak itu nggak membangun diri aku aja. Maksudnya akhirnya berkutat di rasa nggak percaya diri. Ya kan katanya orang yang cemburuan tuh dia nggak percaya diri. Ya sekarang berarti kan ya aku lebih ke ya udah aku tahu value aku. Kalau misalkan something happen sama pasanganku ya berarti aku nggak akan pernah ngerasa rugi. Aku nggak akan pernah ngerasa rugi ya, dia aja gitu yang berarti kehilangan keberuntungan terbesarnya. Oke. Tuh. Kalau aku mah tapi maksudnya bukan berarti nggak cemburu juga gitu. Selama itu tuh masih diproses gitu. Karena menurut aku rasa cemburu tuh kan hasil dari kayak kita ngelihat sesuatu atau ada sesuatu kan yang jadi trigger. Misalkan kita ngelihat dia sama cewek, entah jalan atau di foto. Nah, sebelum memproses ke rasa cemburu, menurut aku make sure dulu gitu. Kalau misalkan itu clear ya udah nggak jadi tuh rasa Nggak jadi cemburu. cemburunya nggak ada tuh. ada gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba Bener. didiemin, nggak tanpa nanya, nggak diobrolin, langsung didiemin, itu kan langsung kecemburu ya. Berarti kan dia nggak percaya dan nggak ada kedewasaan itu gitu buat ngajak ngobrol pasangannya gitu. Kalau yang Beda kalau yang misalkan udah ada trauma yang memang udah diselingkuhin sama pasangan. kalau bentuk cemburunya lempar-lempar barang gitu, menurut kamu gimana? Menurut aku itu terlalu kekanak-kanakan ya. Nah itu kan maksudnya. Childish ya. Menurut aku itu justru bentuk cinta yang paling besar. Kamu gitu tantrum kayak Tantrum. Itu siapa? Aku nggak mau tahu. Jelasin, aku nggak mau denger. Gitu kan. Jadi minta dijelasin tapi nggak mau denger gitu. Ya itu bentuk cemburu yang gokil sih. Menurut aku penting dipertahankan sih. Penting dipertahankan. kalau yang tiba-tiba Iya, iya, up iya. story gimana? Up story kayak Iya. misalkan di screenshot gitu. Apa sih captionnya? Apa anjir? Oke cukup tahu gitu, ketemu sama mantan gitu ya, kayak kayak gak usah minta maaf karena sering buat dosa gitu kan. Itu sih gak apa-apa sih menurut aku. Itu mah cowoknya yang red flag ya. Itu cowoknya ya. Oke, next. Next. Takut lebih dalam, takut dia. Akhirnya dulu next. Oke, next. Kalau mulai hubungan baru padahal masih punya trauma masa lalu, itu green flag or red flag? Green flag. Red flag. Kok red flag sih? Ketika mulai hubungan baru padahal masih punya trauma. Iya. Trauma masa lalu. Berarti kan Green flag. secara estimasi waktunya kan cepet kan, dia baru putus Karena dan dia punya masih- trauma langsung gitu. Oke. Iya green flag sih menurut Red aku. flag. Berarti kan si pasangan yang baru ini jadi pelampiasan dong. Oh enggak dong. Sebagai penyembuh justru. Enggak. Aku nggak percaya. Banyak case yang aku alami dan aku sendiri alami juga gitu. Aku bilang enggak, aku udah selesai, tapi aku tuh masih ada kayak ngerasa lihat aja aku udah ada ini gitu, lebih baik. Tapi masih belum. Jadi akhirnya dituangin ke pasangan kayak aku dulu ini loh trust issue. Aku pernah soalnya dibohongin gini. Jadi menuntut pasangan baru untuk ngerti bahwa aku tuh dulu pernah dikecewain soal rasa percaya gitu. Jadi gimana caranya pasangan yang baru ini tuh harus bikin aku percaya. Nah itu tuh bentuk trauma. Yang maksudnya sebenarnya bukan dia yang bermasalah. Tapi kenapa dilampiasin ke dia gitu? Si masalah itu kenapa nggak yang ya udah gitu lepas dari situ, atau nggak sekedar ngasih tahu aja gitu. Jangan sampai malah tiba-tiba jadi kemana gitu, jadi balik lagi recall pengalaman yang dulu gitu untuk diungkit kayak ya aku tuh trauma, kamu harus ngertiin aku, kamu harus jadi media penyembuhanku, kamu harus jadi psikologku gitu. Kenapa gitu? Kenapa harus pasangan baru? Menurutku harus selesai dulu, minimal kasih waktu buat diri sendiri untuk sembuh lah. Oke. Lama. Terlalu lama menurut aku untuk harus penyembuhan dulu gitu segala. Disambil aja karena pada akhirnya akan menemukan titik terang gitu. Ya, menurut aku- Gini, orang
punya trauma nih, aku misalkan aku punya trauma sama mantan kekasihku gitu, misalkan yang putus sebulan yang lalu gitu, aku masih trauma, masih gedeg, masih apa gitu kan. Nah aku pasti akan nyambil aja, yuk mau jadi pacar aku, yuk gas sambil gitu ya. Terus misalkan ada case di mana yang kamu tadi bilang bahwa aku mengerti dong, aku teh punya trauma segala macam, kamu harus jadi penyembuh aku, kamu harus maklumin aku. Itu tuh ibarat kerikil yang ada di jalanan. Jadi kita sambil berjalan, ya konflik-konflik yang kayak gitu, trauma segala macam mah itu bumbu lah gitu. Harus mengerti. Lagi-lagi si pacar yang baru ini, please lah ngertiin gitu. Toh nanti juga aku bakal nikah sama kamu gitu. Tuh kan bener akhirnya melimpahkan. Bukan melimpahkan, cuman kan yang ada kamu gitu di Iya situ. sama aja. Itu tuh nyari karena case-nya gini weh, case-nya kita punya juga temen yang dia merasa bahwa ada nih orang kayak setelah putus, oke aku nyari pengganti nih cepet. Ya sebut saja Kulat. Ya sebut saja Kulat. Oke, Kulat. Setelah putus nemu cewek langsung kayak wah orang ngerasa Orang selesai dia sih, ini orang sih selesai pilihan dan ini orang. pilihan orang yang paling tepat. Buktinya apa setelah itu? Jir ternyata pelampiasannya kemarin. Karena memang aku udah bilang dari awal, kamu kalau belum selesai sama masa lalu mending sendiri dulu aja. Karena benar ketika dijalanin terbayang-bayang kan dulu. Ya ini yang dulu ya, jangan bisi. Ya itu kan faktor seleksi alam gak sih gitu. Seleksi alam gitu. Kalau misalkan case-nya si Kulat nih, Kulat trauma gitu terus Ya, yang dulu dapat kan. pacar yang baru, yang dulu. Terus dia punya pacar, dia ngerasa bahwa ini teh pilihan tepat dan akan menjadi pengganti gitu kan. Ternyata dia ngerasa itu pelampiasan. Ya udah, itu juga akan terjadi gitu dengan hal itu kalau memang nggak tepat dan nyerah, misalkan si pacar baru ini nyerah dengan trauma si Kulat gitu. Oh berarti menurut kamu itu so must go on, kamu pergi, menurut gitu. kamu itu tuh karena Seksi pacar alam. barunya di masa itu tuh Nggak nyerah. kuat nyerah. Oh jadi makanya Kulat kayak gitu. Betul, coba aja kalau sabar sedikit seminggu lagi deh, Kulat pasti sembuh dari traumanya gitu. Oh gitu, ya udahlah. Gitu. Tapi kan kenyataan mengatakan bahwa tetap bukan dia Iya, orangnya. emang bukan. Emang Akhirnya secara Kulat realita iya. Iya, akhirnya kan Kulat menemukan yang benar-benar dambaan hatinya Bener. setelah dia benar-benar sembuh. Sembuh ya. Ya Oke. ya gitu. Next. Karena itu disambil itu. Sambil. Next. Oke, next yang terakhir ya. Hmm. Kalau nggak suka update hubungan di sosial media itu green flag or red flag? Red flag. Green flag. Tuh kan kenapa sih harus dibentrokin terus? Kan Padahal dibilangnya itu orang jelas loh nggak red suka flag kan? Nggak suka kan? Bukan nggak sama sekali. Iya nggak suka. Iya. Aku green flag aja. Wajib loh orang-orang tahu hubungan kita di sosial media. Balik Dia lagi aku dikit-dikit pernah update bahas. gitu. Nah, aku pernah bahas Yang ini mana sih? brandingan gitu. Oh yang waktu itu. Sosial media itu sekarang tuh nomor 1. Dia lebih prioritas daripada dunia nyata. Oke. Dunia maya tuh harus diprioritaskan. Karena gitu segampang itu orang menerima informasi. Jadi informasi bahwa kita punya pacar tuh wajib dikasih tahu sebelum nanti ada pelakor-pelakor yang nanti alasannya ketika ketahuan, aku kira dia nggak punya pacar. Nah, Tapi ada loh yang postingannya sama pasangannya tapi tetap selingkuh. itu mah selingkuhannya Elsie. Karena emang butuh duit kayaknya. Enggak ah. Gitu. Yang rame-rame kemarin juga tuh memang updateannya sama Oh itu pasangannya. memang portonya sih, porto cewek emang sih, emang selingkuhannya sering sih. kan ada juga yang kelihatannya baik, sangat soft spoken, idaman, couple Iya. goals, tapi kan ternyata main juga di belakang. Iya, cuman kan kalau kita kalkulasiin lebih banyak mana gitu yang selingkuh teh ketika pacarnya di posting atau orang yang nggak pernah posting pacarnya dia selingkuh gitu. Yang diposting. Karena yang diposting ketahuan gitu, yang nggak diposting nggak ketahuan gitu. Menurut aku itu bahaya tuh. Justru kenapa diposting penting? Yaitu ketika ketahuan jadi tahu gitu. Tapi
Tapi minusnya Orang banyak tahu. minusnya banyak banget ketika dia tuh diposting dan diselingkuhin. Nah. Karena malu anjir. Perasaan misalkan case-nya cewek nih yang diselingkuhin. Ceweknya Oke. Bucin banget. Ceweknya bucin nge-storyin misalkan sama cowoknya terus. Tapi ternyata ada perempuan lain yang menertawakan story cewek itu kayak hah, kamu nggak tahu aja dia kemarin sama aku. Itu kan Iya. lebih sakit. Mending cewek yang dia nggak pernah upload tapi ternyata cowoknya memang aman gitu. Atau misalkan kalaupun Brengsek, cewek brengsek. misalkan cewek itu nggak pernah upload misalkan, atau bukan nggak pernah upload tapi nggak sering gitu. Terus dia diselingkuhin, dia kayak ya udah, dia nggak terlalu memamerkan itu ke sosial media juga, dan nggak akan ada peluang untuk digoreng gitu. Karena ada kan orang yang bilang mending bener-bener posting tuh ketika udah permanen gitu. Kayak ya itu udah jadi seutuhnya Udah milik nikah kamu gitu. misalkan, Karena ya biar nggak ada hal-hal juga yang kayak bisa untuk orang goreng gitu. Misalkan kayak so sweet, apalagi pacaran sekarang ya, misalkan bikin konten kan yang ada yang tren-tren yang pelukan, tapi jual tiba-tiba diselingkuhin. Iya. Nah itu kan kayak Ada, bener. ya kalau aku sih aku memilih untuk Tidak jarang upload. Tapi ya aku in real life gimana gitu daripada upload tapi di belakang kayak gimana. Karena menurut aku lebih sakit orang yang dia ngerasa dia paling bucin, couple goals, tapi ditertawakan perempuan lain karena tahu busuknya laki-lakinya gimana. Kayak tapi kan dunia sepi gitu ya. Kalau Ya, misalkan itu gak menurut diposting kamu, gitu ya. Ya maksudnya nggak akan hebring gitu ketika diselingkuhi itu gitu. Kayak kok sepi banget sih diselingkuhin lo padahal gitu. Ya aku karena bukan orang yang kalaupun misalkan tahu ada kasus selingkuh dibahasnya juga di real life sih. Maksudnya kayak sama orang-orang terdekat, nggak yang ikut nimbrung juga. Ih tahu nggak sih gitu. Kayak yang terbaru apa gitu. Enggak sih. Jadi ya nggak penting juga. Ya menurut aku penting karena itu entertainment nih. Entertainment. Perselingkuhan adalah Entertain. FYP. Gitu. FYP. Iya, Bener. banyak loh. 2025 banyak FYP perselingkuhan. Oke. Oke, itulah. Terakhir lah. Apa? Ini tambahan pertanyaan. Coba kalian tanya, kita memilih aku misal kamu red flag atau enggak? Aku Ya, secara kita, atau enggak ke mereka lah. Menurut kalian sok siapa lah. yang red flag dan green flag di antara kita berdua? betul. Red flag itu bagus ya. Ini kan biru. Benar. Bertanya yuk. Iya, Nah, blue sekarang flag. kita nanya ke kalian. Di antara kita, Di antara kita berdua, Siapa ya yang jawab red flag? dari situ. Siapa yang red flag dan siapa yang green flag? Oke. Enggak. Kalau yang nyebut aku red flag, aku blokir. Terima kasih. Oke.